Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Al-Quran Hadis kelas F yang beranggotakan Rafli Alif, NIM 175100049, dan saya sendiri Fadiah Afifah Nur, NIM 195100054. Kelompok kami akan membahas mengenai bentuk-bentuk sunnah dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelumnya, mengenai pengertian sunnah, kewajiban mengikuti sunnah Rasul, bentuk-bentuk sunnah, dan unsur-unsur sunnah sudah dibahas oleh Kak Rafli, dan saya akan membahas mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi, langsung saja, fungsi hadis terhadap Al-Quran pokoknya adalah sebagai bayan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 44 yang artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Az-Zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Quran surah An-Nahl ayat 44. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bertugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah, yaitu Al-Quran. Penjelasan Rasul tersebut yang dikategorikan kepada hadis. Umat manusia sendiri tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa melalui hadis, karena Al-Quran sifatnya kulli dan am. Maka yang juz'i dan rinci adalah al-hadis. Masuk ke fungsi hadis terhadap Al-Quran, itu ada 4 bayan. Ada bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyri', dan bayan nasakh. Kita bahas satu persatu dari bayan takrir. Bayan takrir itu secara umum artinya memperjelas isi Al-Quran. Bayan takrir ini berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran, sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ayat yang ditakrir oleh Al-Hadis tentu saja yang sudah jelas maknanya, hanya memerlukan penegasan supaya jangan sampai kaum muslimin ini salah menyimpulkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Faman syahida minkumus syahra falyasum", yang artinya, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah saum atau berpuasa. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini ditakrir oleh hadis yang berbunyi, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi", yang artinya, saumlah kalian karena melihat tanda awal bulan Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas dikatakan bayan takrir terhadap ayat Al-Quran karena maknanya sama dengan Al-Quran, hanya lebih tegas ditinjau dari bahasanya maupun hukumnya. Lanjut ke bayan yang kedua, ada bayan tafsir, yang secara umum itu artinya menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan tafsir ini memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Contoh hadis sebagai bayan tafsir adalah penjelasan Rasulullah SAW mengenai hukum pencurian, yang bunyinya, "Ata bisariki faqata'a yadahu min mifsolil kaf", yang artinya, Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas, hadis tadi, menafsirkan surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim.
Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba naqalam minallah. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Lanjut ke bayan tasyri'. Bayan tasyri' ini secara umum artinya memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Hadis sebagai bayan tasyri' ini sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah yang bunyinya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawadha zakata fitri min Ramadana 'alan nas so'an min tamarin aw so' min syairin ala kulli huran aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Artinya, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sa' kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka maupun hamba, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Muslim. Lanjut ke bayan nasoh yang artinya itu mengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, an-nasoh ini memiliki banyak arti. Di antaranya ada at-takyir yang artinya mengubah, al-itbal artinya membatalkan, at-tahwil artinya memindahkan, atau ijalah artinya menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasoh ini sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan terdahulu, sebab ketentuan yang baru ini dianggap lebih cocok dengan lingkungannya yang lebih luas. Salah satu contohnya, la wasiyatul liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasoh surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit kesimpulan mengenai apa yang saya bahas sebelumnya. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran ini ada 4, diantaranya bayan takrir, yang artinya memperjelas isi Al-Quran, bayan tafsir, yang artinya menafsirkan isi Al-Quran, yang ketiga bayan tasyri', yang artinya memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran, dan yang terakhir bayan nasoh, yang artinya mengganti ketentuan terdahulu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.